Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom, ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya Tuhan terus membawa kita dari satu pemeliharaan kepada pemeliharaan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya ingin bicara sebuah hal yang menurut saya sangat penting saudara. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana kita terus mengalami kemenangan-kemenangan. Karena seperti tema dari gereja kita adalah tahun kemenangan, tahun ini kita rindu bahwa setiap area, setiap hidup kita akan terus mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara berkata saya ingin mengalami tahun ini, tahun kemenangan sungguh dalam hidup saya. Bolehkah lambaikan tangan? Coba salam katakan kepada sebelahnya, karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita ya. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bicara sebuah tema bagaimana kita mengalami urapan kemenangan di tahun ini di gereja kita, di pribadi kita. Maka saya bicara sebuah tema yang saya sebut dengan, ini tidak mau dia. Oke, saya ingin bicara tema yang klasik saudara, karena ini pernah saya sampaikan di beberapa komsel. Tapi saya ingin bagikan supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemenangan-kemenangan. Nah apa yang hari ini yang menjadi modus operandi si jahat yang membuat kita hari ini saudaraku bukan hanya mengalami kekalahan. Karena saya mulai belajar Bapak Ibu Saudaraku bahwa ternyata begitu banyak alasan di balik kegagalan-kegagalan hidup kita ini. Di balik begitu banyak cerita tentang kekalahan, bicara tentang yang namanya saudaraku stagnasi dalam pekerjaan, stagnasi di dalam rohani kita. Bukan hanya bicara stagnasi, kita mengalami kegagalan, kekalahan, bahkan juga mengalami yang namanya saudaraku, kita tidak produktif lagi di dalam Tuhan. Nah hari ini saya ingin bicara dari sebuah sudut yang namanya spirit of intimidasi. Ya. Jadi hari ini kalau saudara menangkap pesan ini apa yang saya mau beritahu bahwa begini saudaraku. Modus si jahat, modus yang dipakai si jahat di balik kegagalan, di balik kekalahan banyak orang percaya. Banyak di balik yang namanya saudaraku kemandulan rohani. Bisa bicara juga saudaraku ketidakproduktifan kita di dalam Tuhan. Ternyata di balik itu ada yang namanya saudaraku spirit of intimidation. Maka hari ini saya bicara bagaimana kita menang atas spirit intimidasi saudaraku yang menyerang begitu banyak orang hari ini. Nah saya meminjam cerita ini dari perjuangan klasik, peperangan klasik antara Daud dan Goliat. Makanya ayatnya semua bersumber dari 1 Samuel pasal 17. Saudara lihat, ayatnya saya bacakan mulai dari ayat yang keempat. Ayat ini bilang begini, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa saudaraku? Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi tingginya aja udah saudaraku sangat-sangat mengintimidasi. Ya kan? Itu bisa sampai 2 kali 3 kalinya orang normal pada waktu itu. Ketopong tembaga di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jiranya saja itu 5.000 shikal tembaga. Jadi saudaraku dari atribut perangnya itu udah sangat mengintimidasi. Ya, berikutnya saudaraku dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu hamba Saul? Ya, lihat kata-kata intimidasinya. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan jadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Saudara, pada waktu masa mau berperang antara Filistin dan Israel di sebuah lembah dalam radius beberapa jarak jauhnya. Saudaraku itu kan sudah siap semua atribut perang. Pasukan sudah siap. Tiba-tiba ternyata dari antara pasukan Filistin keluar seorang raksasa yang begitu besar. Dan dia langsung menantang barisan Israel. Dia ngomong dengan suara yang sangat menggelegar dan sangat-sangat intimidatif sekali. Dia ngomong kalau terjemahan bahasa sekarang adalah begini. Hei pasukan Israel, ngapain kita perang dengan pasukan-pasukan yang banyak?
1 lawan 1 kalau berani. Yuk kita duel. Pilih salah satu pasukan pendekar terbaikmu. Hadapi saya. Kalau dia menang, kami akan jadi budak. Tapi kalau kami yang menang, kalau saya yang menang, kalian akan jadi budak. Bagaimana? Saudara bisa bayangkan atmosfer yang terjadi pada waktu itu di lembah itu. Dari Israel yang dibawa kepemimpinan Saul, udah siap dengan laskar perangnya. Tiba-tiba ada seorang yang berani memberikan sebuah kata-kata tantangan yang sangat mengintimidasi. Dan saudara bisa bayangkan apa respon yang terjadi di antara bangsa Israel. Bapak ibu saudaraku, saya tahu, saya pernah juga khotbahkan. Kalau dari zaman dulu biasanya tradisi orang Israel, pengalaman-pengalaman kemenangan mereka bersama dengan Tuhan itu selalu diceritakan turun-temurun. Dan bukan hanya turun-temurun, setiap peperangan, saudaraku, itu selalu sejarahnya dicatat. Jadi saudara bisa bayangkan pasukan Israel itu bukan punya, saudaraku, bukan karena saudaraku nggak punya pengalaman kemenangan. Mereka punya pengalaman. Sebelum-sebelumnya mereka mengalami kemenangan nggak? Mengalami kemenangan. Sebelum-sebelumnya mereka lihat nggak Tuhan berperang ganti mereka? Mereka lihat. Jangankan mereka lihat, dari cerita zaman dulu saja. Dari cerita zaman dulu saja. Ceritanya selalu bagaimana kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup bangsa Israel. Tapi pada satu peristiwa, waktu terjadi peperangan persiapan antara Filistin dan saudara Israel, tiba-tiba semua pengalaman itu seperti buyar. Semua yang namanya perbuatan tangan Tuhan zaman dulu yang pernah mereka lakukan dan mereka alami, saudaraku, itu seperti bias semuanya. Ketakutan, saudara, karena intimidasi ini. Nah, saudara, saya tidak sedang bicara tentang saudaraku Goliat konteks zaman dulu, saudaraku. Saya ingin bicara spiritnya. Karena bicara Goliat sekarang dalam konteks kita pasti bicara spirit kan. Spirit apa di balik Goliat? Ini yang penting, saudaraku. Kenapa bangsa Israel dengan pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan dan pengalaman kemenangan dalam selama kepemimpinan raja-raja sebelumnya dan hakim-hakim sebelumnya, mereka bisa sampai tidak berani dan kalah saudaraku sebelum bertempur, ya. Apa di balik Goliat? Nah, saudara lihat, nama Goliat sebenarnya, saudaraku, dari terjemahan bahasa Ibrani itu bicara spirit apa di balik dia. Goliat itu bicara sebuah spirit yang membuat kita merasa terasing, terkucilkan. Jadi kalau orang sudah terintimidasi dengan spirit Goliat, kita ini akan mulai merasa bahwa kita ini kayak sesuatu yang terkucilkan. Kita nggak punya power. Kita akan merasa bahwa kita inferior, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita akan seperti orang pecundang, terasing, terkucil. Makanya kalau saudara lihat ada anak muda, saya pernah melayani seorang anak muda, dibilang begini, kenapa kamu selalu main sendiri padahal anak SMA? Kamu nggak ngumpul sama teman-teman yang lain. Kenapa kamu selalu menyendiri, mojok, mainnya sendiri, ngumpul, duduknya sendiri. Waktu dia cerita, saya selalu dikata-katai sama teman-teman saya. Kata-katanya itu membuat, alah model kayak kamu nggak cocok sama kita, kamu begini-begini. Jadi kata-kata yang mengintimidasi itu membuat dia terisolir sendirian. Main sendirian, jajan sendirian, ngumpul sendirian. Lihat spirit itu sama seperti apa yang dikerjakan oleh Goliat. Goliat itu membuat seorang merasa terasing. Gak ada yang menerima dia. Berikutnya, kalau dari akar katanya, saudaraku, kata Goliat itu artinya to uncover, membuat kita ini seperti tidak terlindungi, tidak ada proteksi. Kita ini seperti, saudaraku, wah sepertinya keadaan kita benar-benar ditelanjangi, gak ada, saudaraku, kita malu, kita benar-benar gak bisa buat apa-apa. Yang lebih, saudaraku, berikutnya adalah membuat kita ini terpisah dari yang lainnya. Dan saudara lihat, kata berikutnya itu kita seperti tereliminasi. Kita terpisahkan, kita digeser. Itu membuat, saudaraku, sebuah realita begini, bahwa spirit ini bukan hanya terjadi pada zaman Israel. Di gereja masa kini kita akan lihat kenapa orang tidak mau bergabung dalam sebuah komunitas. Kenapa semua orang hari ini, saudaraku, tidak memiliki sebuah hidup yang produktif. Tidak memiliki sebuah hidup yang berdampak. Sederhana, salah satu efeknya adalah karena ada spirit Goliat yang membuat orang merasa tertekan, merasa terintimidasi. Makanya saudaraku, saya menyebut spirit Goliat. Goliat adalah segala intimidasi yang membunuh potensi kita agar tidak sampai pada rencana kemenangan dari Allah. Saudara bisa bayangkan pahlawan-pahlawan perang Daud, jenderal-jenderalnya, bahkan kakak-kakak Daud yang notabene sudah punya pengalaman. Nggak ada yang berkutik, semua diam.
Bahkan Saul aja ketakutan. Padahal Saul udah punya pengalaman dengan Tuhan dengan luar biasa. Saul aja takut dan gemetar. Bisa Anda bayangkan saudaraku, intimidasi Goliat ini luar biasa. Makanya hari ini saya ingin saudara lihat hidup kita. Saya ngomong spirit intimidasi Goliat itu dalam konteks gereja masa kini ada 3 dimensi. Yang pertama saudaraku, kalau di gereja sekarang kita hidup, di hidup kita zaman sekarang, dimensi yang pertama itu bicara intimidasi yang dikerjakan dari dalam. Suara hati kita, suara pikiran kita akan mengintimidasi kita. Iblis akan taruh benih itu dan berkata begini, model kayak kamu gak akan bisa berdampak, kamu gak akan bisa sukses, kamu akan mengalami yang namanya kegagalan, kau akan kalah. Kau gak akan bisa buat apa-apa, engkau gak akan bisa melayani, ya ampun gini, masa lalumu begini. Nah intimidasi dari dalam, dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, spirit of Goliath yang bekerja hari ini adalah saudaraku bahwa ternyata begini. Bahwa intimidasi itu akan membuat kita diserang dari orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Jadi orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat dengan kita akan mengintimidasi kita. Mereka akan mengolok-olok kita, kata-katanya akan negatif, kata-katanya akan memojokkan kita, kata-katanya akan menyerang kita, menyerang potensi kita. Dan semua sikap intimidasi fisiknya membuat kita ketakutan. Saudara bisa bayangkan bahkan orang terdekat yang mengintimidasi Daud itu siapa? Kakak-kakaknya. Saudaraku, kakaknya Eliab dan saudara-saudara yang lain ngomong tiba-tiba waktu Daud disuruh papanya bawa rantangan sama kakak-kakak, mungkin mereka kelaparan. Jadi Daud itu bawa rantangan. Nah apa yang terjadi? Kakak-kakaknya Eli, saudaraku Daud ngomong begini, Eliab dan yang lain-lain. Hei, kamu ini nakal sekali, saya terjemahkan lu bahasanya ya. Kamu ini nakal, kami tahu kejahatan hatimu. Ngomong kejahatan hatinya lu. Kamu ini kan berniat mau nonton perang ini kan. Kamu ini pengen pasti buat begini ya. Kamu itu tinggalin 2-3 ekor domba yang kau gembalakan itu hanya untuk menyaksikan ini kan. Kamu ini jahat Daud, pulang kamu. Ini bukan perangmu. Saudara, bayangin kakaknya Daud saja itu punya kata-kata yang mengintimidasi dia. Jadi dimensi yang kedua, intimidasi itu berasal dari orang di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita memberi diri kita menjadi media mengintimidasi orang lain. Atau orang lain yang dipakai menjadi media untuk mengintimidasi kita. Yang ketiga saudaraku, spirit ini bicara apa? Intimidasi ini dimensi yang ketiga adalah dimensi supranatural. Roh jahat, kuasa kegelapan akan dipakai untuk mengintimidasi kita. Dan ini terjadi, banyak orang hari ini saudaraku, dahsyat sekali ketakutan. Makanya seminggu yang lalu saya diundang pelayanan dari jemaat Royal saudaraku. Dia diintimidasi, dia buka toko, saudaraku dia bilang begini, Pak, kiri kanan saya itu kayaknya pakai kuasa kegelapan. Jadi setiap kali dia masuk mau ke tokonya saudaraku, dia merasa kayak merinding terus. Dia kayaknya ketakutan, kayaknya hatinya, waduh itu saudaraku begitu ya. Dia bilang, Pak, tolong doakan, tolong doakan saya punya toko ini. Oke, saya doakan. Waktu itu saudaraku saya datang hari Senin ya, pas dibuk, saya datangi, saya bilang, apa? Dia bilang begini, ini orang udah bilang begini bahwa semua orang ini selalu pakai dukun-dukun. Sekali sebulan mereka akan tutup, mereka akan saudaraku katanya undang dukun itu kelilingi, diciprat-cipratin. Jadi teman-teman, klien, customernya bilang begini, Pak, kenapa setiap kali kami berdatang tokomu tutup? Loh enggak, tiap hari buka. Loh kami lewat hari itu saya ada. Katanya tutup. Loh bisa begitu loh. Tutup katanya. Loh saya buka tiap hari sampai jam 9 malam. Loh saya datang gak kelihatan loh, tutup loh. Jadi dia pergi ke sebelahnya. Dia bilang, saya lihat bahkan saya punya karyawan. Itu juga pakai kuasa gelap Pak. Saya ketakutan. Tolong doakan saya. Saya doakan dia, saya bilang ini spirit intimidasi. Saudara lihat dimensinya dari dalam, dari luar, sama dari dimensi supranatural alam roh. Nah saudara apa yang harus kita cermati saudara? Kalau saudara nggak mengerti ini, kalau kita nggak meresponinya dan tidak melakukan sesuatu, kita akan dikalahkan. Kita tidak akan menjadi saudaraku produktif dan mengalami janji Tuhan. Nah saudara apa yang mau saya bagi? Sederhana. Yang pertama saudaraku sebelum sampai kepada poin pertama. Nah bentuk-bentuk intimidasi itu seperti apa? Tekanan. Ancaman-ancaman fisik perkataan, gertakan-gertakan,
baik tindakan yang menakut-nakuti. Saudara mungkin berkata, Kak, saya ini selalu dapat telepon gelap. Teleponnya itu, waduh, kalau saya angkat dia langsung ngoceh-ngoceh bahasanya, waduh. Saya seringkali dapat SMS atau yang namanya BBM gelap, oh isinya itu tanpa ini atau apa, saudaraku. Saudara mungkin berkata, saya dapat ini, tekanan-tekanan. Atau mungkin beberapa di antara saudara berkata, Kak, setiap kali saya jalan, sepertinya ada seseorang yang mengikuti saya. Tapi saya nggak tahu siapa. Saya lihat ke belakang, nggak ada. Iya kan? Ada anak-anak muda waktu mereka sharing begini, Kak, saya nggak nyangka dia itu pemalu. Ini cerita dia bilang, dia itu pemalu, culun. Saya nggak tahu kalau dia bisa melakukan tindakan kekerasan yang sangat mengerikan. Ternyata dia diancam, dia diintimidasi sama temannya. Kalau kamu mau jadi masuk ke geng kita, ke teman kita, kamu harus bisa melakukan tindakan kekerasan kepada keluargamu. Dia bisa menyakiti papa mamanya, dia bisa sakiti mereka fisik, wah dia hajar. Itu sampai dia kabur dari rumah, dia tunjukin, ini keluargaku sudah saya berani, saya pukul katanya. Sampai begitu. Kenapa terintimidasi? Dia merasa bahwa saudaraku intimidasi itu membuat dia bisa melakukan tindakan yang mengerikan. Iya kan? Makanya saudara efeknya, kalau saudara dibuat banyak yang namanya saudaraku penyebab-penyebab saudaraku akibat dari intimidasi, ini hanya beberapa bagian saja, ada beberapa bagian yang lain. Tapi saya sering mengerti bahwa dan saudaraku kalau kita analisa kehidupan di sekitar kita atau dalam hidup kita, biasanya ini. Yang pertama, orang akan kehilangan rasa percaya diri. Israel kehilangan percaya diri enggak? Kehilangan. Apalagi Saul paling ketakutan saudaraku ya. Padahal dia pernah pengalamannya dengan Tuhan dahsyat kan. Apalagi merasa terisolasi, ketakutan. Ketakutan, nanti kita akan lihat ayatnya. Produktivitas menurun saudaraku. Antusias menurun. Kualitas kinerja juga menurun. Ya kan? Bahkan yang lebih celaka kalau di generasi kita, mereka akan berusaha menyakiti diri mereka sendiri, bahkan bunuh diri. Saya pernah baca sebuah koran, saudaraku. Itu ada seorang pria, itu saudaraku nunggu di antrian kereta api, waktu kereta api lewat, dia sengaja melempar tubuhnya. Waktu diselidiki, kenapa dia bunuh sendiri seperti itu? Sederhana, waktu ditanyai semua teman-temannya, dia bilang begini, setiap hari dia stres, kenapa? Terintimidasi. Terintimidasi dari keluarganya, kamu ini selalu gagal, kamu ini mah model kayak kamu gak pantas hidup. Saudaranya, keluarganya, teman-temannya begini. Ya ampun, kamu ini kok boleh, kok bisa sih hidup model kayak kamu ini? Kok gak bisa buat apa-apa? Kok kamu ini selalu hasilnya begini? Oh, itu kata-kata mengintimidasi dia. Dan saudara tahu intimidasi itu mengakibatkan apa? Ada pilihan yang dibuat. Poin yang terakhir, dia melemparkan dirinya kepada kereta api yang sedang melaju. Mati. Saya percaya begini, saudara. Kematian-kematian rohani, kegagalan-kegagalan, kekalahan-kekalahan. Saudaraku, ketika seseorang itu kena dengan yang namanya serangan intimidasi, efeknya itu luar biasa. Saudara, kalau saudara tanya kenapa dia dulu radikal melayani, kenapa sekarang tidak melayani? Salah satu penyebabnya adalah karena intimidasi. Saudara berkata begini, dulu dia luar biasa Kak, dulu dia dahsyat. Sekarang dia di mana? Kena intimidasi kan? Ya ampun, kamu pelayanan. Tapi keluargamu begini-begini, gak usah pelayanan dah. Ya kan? Memang realita kita punya pergumulan. Dia bilang, kamu begini-begini, gak usah pelayanan. Ya ampun, saudaraku waktu saudara baca kisahnya Daud. Daud ngalami tingkat intimidasi yang tinggi. Dia bilang begini, orang-orang mengatakan, di mana Allahmu Daud? Itu Mazmur 42, dia 3 kali dia ngomong. Mengapa engkau gundah gulana dan tertekan hai jiwaku? Daud 3 kali pakai kata itu dalam Mazmur 42. Kenapa saudaraku dia tertekan? Kalau saudara pelajari Alkitab, orang-orang ngomong begini, Daud, lo ngomongin Tuhan, di mana Allahmu? Kamu aja begini loh, masalahmu tidak ditolong, bisnismu macet, penyakitmu belum disembuhkan. Daud, di mana Allahmu? Semua orang teriak sama dia. Dan dia stres, dia bilang begini, Tuhan, orang-orang mempertanyakan di mana engkau? Kok saya nggak ngalami mujizat? Kok saya nggak ngalami pertolongan? Kok saya nggak dibela Tuhan? Hatiku gundah gulana dan tertekan. Bayangin, intimidasi itu membuat Daud sampai berkata begini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Itu Daud loh, orang yang dekat sama Tuhan. Nanti saya akan beritahukan nabi yang paling diurapi. Karena intimidasinya dahsyat pengaruhnya ya. Nah saudara lihat ini dia. Macet lagi.
Oh, sebelum sampai di situ, lihat ini efek intimidasi yang diakibatkan oleh Goliat. Ayat 23-24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat tadi kan. Ayat 24, perhatikan. Ketika semua orang Israel melihat Goliat, apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Larilah mereka daripadanya dengan sangat-sangat ketakutan. Jadi saudaraku itu udah berhadapan kan di sebuah lembah. Begitu muncul Goliat dan mengintimidasi, mereka langsung lari ke belakang, ke barisan yang paling belakang. Kabur semua. Kan biasanya berlapis-lapis tuh kalau pasukan tentara. Lapis pertama itu infanteri yang paling dekat dengan saudaraku musuh. Di baris kedua itu biasanya orang-orang ininya kan. Baris ketiga itu bisa jenderal sama rajanya. Itu lari semua ke belakang. Ketakutan. Itu intimidasi Goliat. Makanya kenapa banyak orang hari ini lari meninggalkan pelayanan. Kenapa orang hari ini lari meninggalkan saudaraku sesuatu yang harusnya menjadi bagiannya? Intimidasi. Siapapun yang saudaraku bentuk intimidasi kita. Nah saudara lihat ini. Banyak orang kalah sebelum perang. Mereka kalah bukan karena berperang. Belum berperang loh maksudnya ya. Tetapi karena dikuasai ketakutan lebih dahulu. Jadi udah takut dulu. Jadi sebelum perang udah kalah. Kenapa? Lari dulu ketakutan kan. Makanya saudaraku, kalau saudara kenali Elia. Saudara ini kan peristiwa yang sangat-sangat menurut saya itu anti klimaks. Satu kali saudaraku, itu Elia diperhadapkan dengan 350 Nabi Baal. Menantang Elia. Elia kalau Allahmu Allah yang hidup, ayo kita adu. Elia saudaraku ditantangin begitu, gak takut kan Elia kan. Dia nabi api Dia saudaraku nabi yang sangat powerful kan. Oke, kita adu, kita tanding. Dibuatlah parit-parit di depan saudaraku di depan mesbah, diisi air, terus dikasih hewan. Dia tantang 350 Nabi Baal. Kalau memang Allahmu Allah yang hidup, minta api turun dari langit. Bakar ini mesbah dan korbannya, dan sambil api itu menjilat air-air di sekeliling parit itu. Saudara 350 Nabi Baal mulai mulai jara-jara dia punya badan, dia kasih ritual-ritual, oh api turun, berjam-jam. Gak ada api Tuhan turun. Api Tuhannya mereka maksudnya. Dan Elia menantang, sekarang giliranku. Saudara apa yang terjadi? Api Tuhan diminta Elia turun. Turun. Dan bukan hanya membakar mesbah itu. Api itu juga menjilat air di parit itu sampai kering. Dan semua orang yang saudaraku 350 Nabi Baal itu disembelih sama Elia. Dibunuh sendirian. 350 orang dibunuh pakai tangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan Elia lagi ngalami euforia kemenangan kan. 350 Nabi Baal bukan hanya dipermalukan, dia bunuh. Dia pulang dong dengan aura kemenangan. Saudaraku dia pulang, dia istirahat. Orang-orang dengar Elia luar biasa mengalahkan 350 Nabi Baal, minta api Tuhan turun. Dia pulang dong kan. Ucapan syukur dia di rumah. Dia bikin sate rusa, dia undang beberapa jemaat mungkin. Soalnya datang hadir kan. Tapi tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudaraku masuk SMS ke handphone iPhone 6-nya dia suruh. Kaget dia. Waktu dia baca iPhone 6-nya di SMS itu tiba-tiba ada berita dari Isabel. Istrinya Ahab. Elia, kalau engkau masih tetap hidup sampai sore ini, jangan katakan saya Isabel. Itu di ayat 2, 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Kalau masih engkau hidup sampai sore ini, jangan sebut saya Isabel. Saya akan buat engkau persis sama seperti nabi-nabi yang kau sembelih itu. Itu 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Ayat ketiga, apa yang terjadi? Ayat ketiga dan ayat keempat. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara lihat ayat ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan. Jadi saudaraku kayak orang gila. Itu Elia itu jalan sendirian di padang gurun seharian panas terik. Sehari perjalanan di padang gurun. Bukan hanya saudaraku kayak orang gila dia jalan di padang gurun sendirian. Karena bujangnya disuruh tinggal kan. Dia saudaraku duduk di bawah pohon arar. Terus dia berkata begini, aku ini ingin mati Tuhan. Dia ngomong apa? Cukuplah itu Tuhan. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. Ya kan? Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek-nenek moyangku. Bayangin loh hanya karena SMS dari Isabel
terintimidasi nabi yang baru bunuh 350 nabi Baal, yang baru minta api Tuhan turun dari langit, kabur. Lo lihat saudara ya. Jadi kalau saudara mengerti ini, bicara yang namanya spirit of intimidation, itu tidak peduli apa status kita. Tidak peduli dia hamba Tuhan kaliber atau tidak. Tidak peduli dia nabi atau tidak. Nabi Elia ngalamin. Dia pengen mati. Ya kan? Loh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang ngomong langsung sama Tuhan, kena intimidasi. Langsung pengen mati. Kalau saudara pelajari ayat terakhir, ayat-ayat dari pasal 19. Langsung Tuhan bilang begini. Persiapkan Elisa menjadi penggantimu, engkau akan selesai. Tugasmu selesai. Lo lihat saudara. Elia langsung pensiun dini. Begitu dia kabur, begitu dia komplain, begitu dia saudaraku pengen mati. Ayat-ayat berikutnya, dalam pasal itu langsung Tuhan ngomong begini, tugasmu selesai Elia. Persiapkan Elisa. Lempar jubahmu, tongkat estafet berikutnya kau akan kuangkat. Dari situ saya percaya begini saudara. Kenapa saudaraku salah satu alasan Elia pensiun dini? Karena ini gagal dengan yang namanya intimidasi. Banyak orang hari ini pensiun dari pelayanan. Banyak orang hari ini saudaraku gak mau lagi datang gereja dan melayani. Kenapa? Terintimidasi kan. Semua kita akan lewatin. Saya melewati berkali-kali selama belasan tahun melayani. Oh, serangan intimidasinya luar biasa. Bukan hanya membuat kita bisa blank, bisa kita saudaraku tidak produktif. Kita ini langsung kehilangan antusiasnya. Oh, berkali-kali saya lewatin. Saudaraku, dari awal pelayanan dalam masa-masa di mana saudaraku kita sedang, saudaraku mengalami puncak, tiba-tiba kita diintimidasi. Oh, itu semuanya kita lewatin. Termasuk saudaraku Elia bisa ngadapin, tapi dia kalah. Tanya sebelahnya. Coba bilang sebelahnya, kamu mau pensiun diri dari Tuhan? Hati-hati dengan intimidasi. Kita bisa pensiun. Ya, saudaraku hati-hati dengan spirit ini. Jadi gak main-main loh ya. Saudara pikir, biasa intimidasi. Jangan-jangan begitu orang terdekat saudara pakai senjata itu dipakai oleh iblis setan. Saudara langsung gak bisa lagi. Jangankan saudaraku beribadah. Doa aja gak bisa. Saya ngalami saudaraku. Ya ampun, udah saya mainkan gitar saudaraku. Itu kayak nyangkut saudaraku. Di tenggorokan dan di langit-langit. Gak bisa nyampe. Itu berkali. Udah nyanyi. Lagu ganti lagu. Gak nyampe saudaraku. Itu dahsyatnya begitu. Makanya gak heran. Elia, aku pengen mati Tuhan. Gak lebih baik dari nabi-nabi sebelumnya. Ya kan, ini ngerinya intimidasi ya. Jadi gak main-main loh ya. Nah apa yang kita mau pelajari dari peperangan Daud sama Goliat. Supaya bisa mengalahkan spirit Goliat ini, intimidasi. Yang pertama saudaraku lihat. Jadikan pergumulan Anda sebagai latihan membangun kebiasaan. Sama-sama katakan kebiasaan. Kebiasaan dan mental pemenang. Jadi ternyata begini, semua pengalaman kita baik atau tidak baik, semua masa-masa padang gurun kita, pergumulan proses kita, itu adalah masa persiapan dan masa latihan. Sekali lagi, semua yang kita alami baik atau tidak, pahit atau manis, semuanya itu masa persiapan dan masa latihan, membangun kebiasaan ternyata. Tuhan izinkan. Lihat dari mana ini saya dapat saudaraku. Lihat ayat ini, sebelum ini ya saudara ada statement begini. Keberanian untuk membunuh Goliat, keberanian Daud itu saudaraku, tidak didapat dalam satu hari. Begitu keceluk dia datang ke medan perang, langsung wah gua berani ngadapin Goliat nih, kecil, enteng. Saya nggak percaya kalau detik itu dia punya pengalaman, berani. Saudara. Pengalaman itu didapat dari mana? Ketika dia mahir menghadapi setiap masalah, setiap hari. Dari mana ayatnya? Saudara lihat ini. Ayat 34 dari pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Sama-sama katakan, hambamu ini apa? Biasa menggembalakan kambing domba dan ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarkan dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan apa? Sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37,
Pula kata Daud, Tuhan yang telah, saudaraku lihat pengalaman itu. Tuhan yang telah melepaskan aku. Aku udah punya pengalaman, Tuhan lepaskan aku. Dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga pengalaman itu membuat saya yakin. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, kalau saudara suka nonton bola, biasanya saudaraku, kalau waktu saya lihat komentarnya, saudaraku, dia bilang begini, tim Real Madrid sudah terbiasa mengalahkan, mereka punya rekor kemenangan berpuluh kali terhadap tim ini. Saudaraku, biasanya atmosfer kemenangan di masa lalu itu mempengaruhi aura pertandingan. Atau tim tertentu sudah punya pengalaman mengalahkan tim tertentu, maka dia punya aura, memiliki sebuah rasa percaya diri. Dulu udah pernah kita kalahkan, pasti kita kalahkan lagi. Itu mempengaruhi spirit determinasi mengalahkan musuh. Nah, Daud punya pengalaman. Aku udah pernah ditolong Tuhan. Aku pernah diberkati oleh Tuhan. Aku pernah dilepaskan oleh Tuhan. Aku biasa mengalahkan ini. Dan aku akan mengalahkannya kembali. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang kita lewati waktu kita ngalami masa-masa yang paling terburuk zaman dulu. Saudara mungkin berkata, 10 tahun yang lalu saya pernah ngalami mujizat spektakuler dari Tuhan. Saya melihat musuh-musuh saya dibungkamkan. Saya melihat penyakit dikalahkan, disembuhkan. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini pasti Tuhan tolong. Itu penting, itu salah satu modalnya Daud memenangkan spirit Goliat yang mengintimidasi. Dia tahu itu, so. Makanya lihat, so. Masalah dan pergumulan hidup adalah latihan rohani untuk memperlengkapi kita lebih kuat di dalam doa dan kebergantungan kita dengan Tuhan. Makanya apa yang dialami Daud, dia bilang begini, dulu saya ditolong Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan kali ini. Saya mengalami bagaimana saya menang atas beruang dan singa, saya pasti menang terhadap Goliat yang satu ini. Lihat, pengalaman bersama Tuhan adalah senjata yang paling ampuh. Ya kan? Kalau saudara pernah punya pengalaman, saudaraku, ditipu, dihianati. Saudaraku mungkin saudara berkata, saya diserang pak kuasa kegelapan. Saudara akan punya pengalaman. Saudara, saya pernah punya pengalaman, saudaraku. Satu kali, saudaraku, ada seorang dukun yang sudah bersembunyi. Itu meditasi di dasar Danau Toba 9 bulan. Jadi saudara, ini peristiwa real, saudara. Saya bersama dengan seorang pendeta, 2 orang kami. Saya diajak datang ke rumahnya. Saudaraku diajak, dia bilang, Ray, kamu bisa datang gak ke rumah? Yuk kita sharing sambil doa. Dia mau ngajak sharing. Jadi saya datang, saudara tahu, ternyata dukun ini, saudaraku, dia itu, saudaraku meditasi, bersemedi itu di dasar Danau Toba. Saudara bisa bayangkan 9 bulan dia keluar kan, mau menunjukin kekuatannya loh, kesaktiannya. Dia mau show off, pamer kan. Dia lewat, nah pas dia lewat jalur rumah di mana saya diundang pendeta ini. Ada pendeta Riandu namanya. Nah saudaraku, saya diajak, tiba-tiba dia teriak dari luar. Woi, yang punya rumah ini siapa? Itu sampai tetangga-tetangga, ini ada apa nih? Heboh kan tetangga kiri kanan. Ini yang punya rumah siapa ini? Keluar. Jadi dia bilang waktu kita layani, waktu dia pulih, saudaraku, dia bilang, saya merasa ada orang sakti di dalam rumah ini. Dia merasa di dalam rohnya. Waktu saudara kita layani dia, saudaraku, dia bilang begini, saya itu dalam satu kejap mata, saya bisa ada di kota Semarang, di Surabaya, di Papua. Bahkan pernah dia, saudaraku, sampai ke Paris, di Menara Eiffel katanya. Sekejap mata dia ada, ilmunya begitu. Jadi dia berguru di Jawa Tengah, dia berguru, saudaraku, Macan Siliwangi. Jadi semua ilmunya banyak sekali. Jadi saudara tahu, ini pengalaman ini mempengaruhi sudut pandang saya terhadap peperangan intimidasi kuasa si jahat. Saudara, apa yang terjadi? Dia bilang begini, karena pendeta ini takut suku orang heboh kan. Kok siapa ini teriak-teriak di rumah orang kan. Dia panggil, ayo kamu masuk aja ke rumah. Ada apa? Ngobrol kita baik-baik gitu loh. Jangan berantem teriak-teriak kan. Diajak, begitu masuk di rumah kita suruh duduk, gak mau duduk. Kamu belajar ilmu di mana? Dia tantang lo gitu loh. Saya juga bingung, maksudnya apa ini Pak? Saya bilang, saya mau adu kesaktian. Mau adu kesaktian loh. Dia bilang begini, saya baru keluar meditasi. Jadi saudaraku, dia keluar dari dasar Danau Toba, dia menjatuhkan, dia itu saudaraku di dasar danau kan, Danau Toba kan dalam. Jadi dia mencari ilmu 9 bulan. Jadi mau uji siapa yang paling sakti kan. Jadi waktu ditantang begini, pendeta teman saya bilang gini, Ray ambil gitar. Ambil gitar, urapan Ghostbuster mau keluar nih, usir setan. Siap-siap Ray, jaga aja.
Saya udah, dia mulai bentuk. Itu bisa berubah loh. Saya mau bilang begini saudara. Alam roh itu real sekali. Dia bisa berubah bentuk. Soku seperti macan begitu, macan Siliwangi, saya ngerti. Itu menyeramkan. Kalau saudara nggak punya otoritas roh, wih, itu kita bisa kencing celana Pak. Percayalah, itu waduh. Saya normal, saudaraku, maksudnya manusia yang tahu ini. Tapi bilang, Rey, sebajam, ayo main. Wah dia nyanyi, dia mau terekam kita berubah. Itu seperti bukan hanya mencengkeram roh kita, dia terekam kita begini. Saya main, dalam nama Yesus. Wah dia terlempar, berubah lagi. Dia berubah seperti ular. Waduh 2 jam. Itu suraku kita udah sampai capek loh. Dia berubah terus. Dari suraku buaya, singa. Wah itu peperangan. Kayak peperangan di dongeng-dongeng. Itu real. Real sekali. Dalam lagi terlempar lagi dia. Dia tunjukin matanya merah lagi. Itu kulitnya bersisik begitu. Dia mau terekam kita lagi. Dalam namanya nyanyi. Gak tahu tali putus gitar seperti apa. Urapan. Dalam nih 2 jam. Intimidasinya menakutkan. Saudara tahu dari situ waktu kita layani dia. Itu Pak Riando bilang begini. Kamu mau percaya Yesus? Sudah 2 jam kan dia bilang saya rasa kosong. Kosong. Kamu mau dibaptis percaya Yesus? Dia bilang begini. Kalau Yesus lebih sakti dari saya mau ikut Yesus. Oh dia mau ikut Yesus karena Yesus lebih sakti kan? Bukan. Yesus itu Tuhan begini dilayani. Akhirnya dia mau. Terus kita langsung penuhkan bathtub itu soku dengan air. Kita baptis. Karena kalau nggak dibaptis gak ada meteranya. Dalam nama ini. Dia bilang begini, seperti ada ratusan roh keluar dari tubuhnya. Dia bilang langsung kosong, langsung gak ada. Lemas sekali dia. Dia bilang Pak saya kosong, gak ada apa-apanya lagi. Tolong ajari saya tentang Yesus. Langsung saya mau sekolah Alkitab. Jadi 1 jam itu kita briefing. Terus dia dibawa aku, kamu mau sekolah Alkitab? Langsung kita masukin ke sekolah Alkitab. Tolong Pak dilayani, dia praktek dulu dah ya gitu. Kita antar ke sekolah Alkitab waktu itu. Saudara dari situ saya bilang begini, pengalaman itu saya merasa selalu bilang ini. Dulu saya pernah ngalami, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi itu penting sekali. Saya punya banyak cerita, tadi pagi saya ceritanya banyak sekali. Saya tahu begini loh tuh, dari pengalaman itu saya bila berkata begini, Tuhan dulu dukun yang pernah bisa meditasi di dalam dasar Danau Toba bisa takluk di bawah kakimu karena engkau yang berperang. Maka hari ini siapapun, roh apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Karena saya tahu bahwa Allah lebih dahsyat dari apapun. Oh itu kata itu yang penting Sogu. Makanya hari ini Sogu, kata biasa itu penting. Kalau saudara tidak bangun itu, maka kebiasaan kita akan sangat menentukan kekuatan kita. Makanya kenapa saya katakan begini, miliki kebiasaan dan kesukaan melayani dalam Tuhan. Kenapa? Itu membangun otot rohani ternyata. Saya punya teman, dulu itu dia kuat sekali secara roh. Dia waduh karunianya dahsyat. Tapi begitu dia mundur dari pelayanan, habis dia. Dia bilang begini, saya coba buka usaha, habis. Wah utangnya banyak. Dia tinggalin pelayanan, dia pengen terjun. Katanya lebih cepat dapat uang kalau dia kerja. Jadi dia tinggalin pelayanannya, jubah panggilannya. Yang penting saya mau bisnis gitu ya. Saudaraku dia bukan hanya tiarap, habis keluarganya. Waduh tuh, marut saudaraku cok. Dia bilang begini, ih gila kenapa apa yang saya buat semuanya kayak gagal. Itu dia tuh. Kalau saudara udah terbiasa melayani, saudara mundur dari pelayanan. Gak ada lagi pagarnya Pak. Kita akan menjadi bulan-bulanan the spirit of Goliath. Kita yang dulu terbiasa beribadah, coba kurangi jam-jam ibadah saudara. Lihat kekuatan rohani saudara pasti berkurang drastis. Saudara biasa doa berjam-jam, doa puasa, coba kurangi doa puasa saudara. Pasti beda, akan kita berasa begini, ada sesuatu yang berkurang dalam energi saya. Itu begitu loh ya. Makanya lihat tuh, Anda tidak akan pernah mampu mengalahkan Goliat sebelum Anda pernah memiliki pengalaman mengalahkan musuh-musuh kecil. Sama seperti Daud mengalahkan singa-singa. Saudara kalau kita wawancarai Daud, apakah dia punya kerinduan pengen jadi seperti kakaknya jenderal-jenderal? Oh pasti. Semua orang Israel bermimpi menjadi orang terbaik dari rajanya. Dan saudara bisa bayangkan pada usia mudanya Daud tersembunyi hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Makanya saudaraku kalau kita tanya Daud, dia pengen sebenarnya jadi pasukan ya kan. Tapi dia terasing, tapi dia pakai ini. Saya tetap setia,
Saya tetap biasa melayani. Saya tidak mundur. Saya lewati pengalaman ini. Ini masa persiapan, masa latihan. Amin, saudara. Jadi harus dilewati ternyata. Saudara ya, jadi apapun yang saudara kerjakan hari ini, teruslah beribadah. Bangunlah kata biasa. Biasakanlah beribadah, biasakanlah berdoa, biasakanlah melayani, biasakanlah segala sesuatu yang melatih otot-otot rohani kita. Ini saudaraku penting dalam pengalaman pertama kita untuk bisa mengalahkan yang namanya intimidasi dari Goliat. Yang kedua, saudaraku lihat. Yang kedua apa? Gunakan otoritas Anda untuk meraih kemenangan dalam peperangan Anda sendiri. Saudara ingat, peperangan kita, peperangan dalam hidup kita, peperangan dalam keluarga kita hanya akan bisa dimenangkan secara mutlak kalau kita sendiri yang berperang dengan otoritas kita. Makanya saudaraku, saya bukannya melarang saudara telepon sedikit-dikit, telepon hamba Tuhan, bukan loh ya. Saya hanya ingin bicara ini tentang kemenangan dalam peperangan. Karena setiap kita, saudaraku, kalau saudara lihat dasarnya dari mana? Dari ayat ini. Ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Ayat 39, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia tanggalin. Dia bilang waktu dia coba, karena kan saudaraku Saul bilang begini, kamu bisa mati konyol ngadapi Goliat. Dia terlatih loh ini, baju perangnya aja mengintimidasi. Coba kamu pakai baju perang saya. Jadi dipakaikan sama Saul, dicocokkan kepalanya, pedangnya, bajunya. Dia coba gerak. Waduh, Daud bilang, tuanku gak bisa jalan. Gimana mau perang, jalan aja gak bisa katanya. Aku gak bisa pakai baju Anda. Aku mau pakai bajuku sendiri. Saudaraku, aku mau pakai senjataku kata Daud. Senjatanya apa? Batu sama umbannya. Makanya lihat saudaraku ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara bisa bayangkan, seandainya dia memaksa berperang dengan senjata dan bajunya Saul, dengan baju perangnya, dengan pedangnya, menang gak Daud? Menang gak Daud? Kalah. Saya mau beritahu begini, kita hanya bisa mengalahkan Goliat-Goliat di zaman sekarang, itu dengan otoritas Anda sendiri. Saya beri contoh supaya saudara menangkap maksud yang saya sampaikan. Lihat saudara, Anda tidak bisa meminjam otoritas orang lain untuk berperang menghadapi intimidasi yang sedang Anda hadapi. Kenapa saya ngomong begini? Contoh saudara, kalau sebuah bangsa ingin merebut kemerdekaan, maka peperangan untuk merebut kemerdekaan ditentukan oleh perjuangan bangsa itu sendiri merebutnya dari tangan musuh. Dulu Indonesia berpikir bahwa Jepang adalah bantuan untuk mengalahkan penjajahan Belanda selama 350 tahun. Mereka pikir wah ini pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Seperti keluar dari mulut buaya ke mulut singa kata sejarah. Malah waktu itu para pemimpin Indonesia bilang begini, ternyata kita salah. Kita tidak bisa meminjam tenaga Jepang untuk merebut kemerdekaan kita. Kita sekarang malah dijajah. Kita harus berperang. Dari situ kita mulai mengerti peperangan menuju kemerdekaan. 17 Agustus 45, kesadaran begini, kemenangan harus ditentukan oleh kita sendiri. Apa yang saya mau beritahu saudara? Artinya begini, kalau kita punya rumah saudaraku, ada serangan si jahat ke rumah kita, terus saudara undang tamu. Contoh, saudara mungkin berkata, oh kita akan telepon Pak Johan itu ada karunia Ghostbusternya, ngusir setan. Ya kan, kita undang Pak Johan, tolong Pak Johan datang ke rumah. Oh ada serangan si jahat, ada kuasa kegelapan. Oh ada penampakan. Kayaknya rumah ini berhantu Pak. Oh ada serangannya begini. Saudara undang Pak Johan ke rumah Anda. Dia bukan pemilik rumah itu. Dan dia hanya doakan, terus dia akan pulang lagi. Roh jahat, serangan masih datang gak? Bisa datang lagi Pak. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk rumah saudara? Siapa yang harus berperang Pak? Rumah yang pemilik rumahnya. Kan kita pemilik hidup.
Kita ini punya wilayah teritori rohani secara pribadi. Dan saudara tidak bisa berkata, tolong nih. Saudara mungkin berkata, tolong Ibu Endang tolong datang doakan rumah saya. Oh kami ngalami begini. Mungkin Ibu Endang juga punya urapan Ghostbuster. Ngusir setan juga kan. Wah dalam nama Yesus minyaki, urapi tengking sana tengking sini. Wah tapi datang lagi gak masalah. Datang. Jadi ternyata saudara, apa yang saya maksud adalah begini. Orang lain hanya sebatas mendorong, mendukung kita, membantu dan memotivasi, mensupport saudara, mendukung saudara untuk merebut. Tapi untuk kemenangan kita yang harus berperang sendiri. Itu yang saya sebut begini, kau gak boleh pakai bajunya Saul. Untuk kemenanganmu kau harus pakai bajumu sendiri. Untuk engkau bisa mengalahkan Goliat spirit of intimidasi, kau harus berperang dengan otoritasmu sendiri. Karena Tuhan tentukan setiap kita ini punya otoritas pribadi di dalam Tuhan. Amin. Cuman kapasitasnya berbeda-beda. Nabi Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tertentu dia punya kapasitas. Tapi setiap orang percaya punya otoritas. Punya jubah untuk punya otoritas mengalahkan musuh. Iya kan? Semua orang percaya siapapun dia. Saudaraku. Makanya saudaraku, kenapa saudaraku kita harus hidup sesuai panggilan? Karena panggilan akan menentukan kualitas rohani. Saya waktu tanya sama teman saya, kenapa hari ini pelayananmu begini-begini saja? Dia udah 14 tahun lebih melayani, jemaatnya cuma 5 orang. Dulu sempat banyak, sekitar 40-50 orang. Tapi waktu saya cross check lagi, udah tinggal 5 orang jemaatnya. Satu sekolah Alkitab dengan saya di Batu. Saya cross check, saya tanya gini. Saya baru tahu begini. Dia bukan panggilannya gembala. Dia panggilannya penginjil. Karena kalau saudara dengar dia khotbah. Itu saudaraku ya ampun. Itu karunia berkhotbahnya keren banget. Karunia fasilida banget dia. Sampai gini. Oh saudara kalau dengar khotbah itu, mulut itu dari awal sampai selesai khotbah nggak ketutup tuh. Oh gitu. Itu saudaraku langsung lalat atau apapun itu bebas tol, bebas hambatan masuk tuh. Itu sampai begitunya karunianya. Kalau dia altar call, karunia pelepasannya kuat. Makanya sempat kita juluki dia itu Ghostbuster. Karena urusan yang namanya pelepasan, kesembuhan batin, itu jago dia. Spesialisasi. Tapi berkali-kali dia merintis. Sampai sekarang cuma 5 orang jemaat. Nah, saya bilang begini. Kalau engkau tahu jubahmu, itu akan menentukan otoritasmu. Kan selalu ada statement, kalau Tuhan memanggil, dia mengurapi. Kalau dia udah memanggil dan mengurapi, dia akan kasih otoritas untuk mengerjakan wilayah itu. Itu domainmu, ada otoritas di situ. Jadi saudara lihat, kenapa saudaraku kata baju itu penting. Kalau saya tahu panggilan saya begini, itu akan menentukan kesadaran bahwa begini. Tuhan taruh saya dengan baju ini, dia perlengkapi saya dengan otoritas. Makanya saya bilang begini, kembali kamu ke panggilanmu semula. Kau penginjil, pelayanan, tanda mujizat heran terjadi. Ada otoritas di domain yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Kau udah jungkir balik doa puasa, tapi belasan tahun, 4 orang, 4 ekor. Masih menang dari Daud. Daud 3 ekor domba, dia 4 ekor domba. Tapi otoritasnya beda. Yang saya mau beritahu begini, makanya saya mulai tahu begini, apapun tawaran. Saya kan udah pernah cerita, saya ditawarin berbagai macam pelayanan. Ada pelayanan di berbagai tempat. Malah ada yang lebih, itu sampai promosinya itu mantap sekali. Pak, ini udah ada jemaat, tapi gak ada gembala yang tahan. Jemaatnya hampir 100 orang, sekitar 80 dibilang. Rumah untuk Bapak sebagai gembala ada. Oh, kendaraan ada Pak. Bila perlu pasangan Bapak kita siapin katanya dari jemaat. Bapak tinggal pilih saja. Kan mantap kan saudaraku. Wah keren banget tuh. Wih ini janji sorganya mantap. Waktu saya berdoa ya ampun. Saya kayaknya belum merasa bahwa ini kairos saya menggembalakan ya kan. Saya bilang sorry Pak. Saya bukannya apa. Yang lain aja saya kasih nama-nama teman saya. Ini list teman-teman saya yang mau menggembalakan. Di mana-mana. Di Lampung. Kemarin di Papua itu juga. Ini ada nih tinggal kamu aja masuk aja. Saya tahu begini. Ini prinsip penting. Kalau saudara tahu bahwa kalau Tuhan memanggil, dia mengurapi, dia kasih otoritas kita di domain itu. Itu yang penting kan. Saya bilang, saya merasa saya belum kairosnya. Saya merasa bahwa kalau Tuhan memanggil saya, dia akan persiapkan, dia akan atur semuanya, dia akan memberi saya otoritas. Saya tidak mau seperti kesaksian teman saya. Karena saudaraku di sekolah Alkitab kita seperti diberi sebuah gambaran begini. Kalau kamu lulus, parameternya adalah kalau kamu keluar sekolah Alkitab, kamu menggembalakan, itu parameter sukses.
Dan saya lihat teman-teman saya makin hancur semua. Karena mereka terbebani, mereka terintimidasi. Ya ampun, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah didoakan, saya sudah ikut ini. Masakan saya tidak menggembalakan. Jadi semua terjun penggembalaan. Berdarah-darah semua tuh. Ada yang hilang, hal yang mundur, ada yang jadi kerja sekuler, kembali lagi ke hidupnya yang dulu. Kenapa? Babak belur semua di penggembalaan. Kenapa? Tidak ada otoritas yang mengikuti domain di mana dia tidak pernah dipanggil. Saya percaya begini, setiap kita kalaupun memang tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, menjadi gembala atau apa. Tapi yang paling simpel, paling sederhana begini, dia taruh kita otoritas pribadi lepas pribadi. Dan ini otoritas ada untuk setiap orang percaya. Sama-sama katakan orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Boleh angkat tangan? Kamu punya otoritas. Sudah lihat dari mana saya katakan. Sama-sama kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau saudara hari ini menghadapi intimidasi apapun, yang saya mau beritahu begini saudara, jangan takut. Atau minimal saudara memang kita takut. Saya awal-awal itu takut saudara, tapi saya tidak mau dikuasai ketakutan. Saya percaya ayat berikutnya saudara. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2 ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ayat berikutnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sama-sama yang berikut yang merah ini. 1, 2 ya. Sebab kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sudah lihat. Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita. Waktu saudara berkata percaya Yesus, ada roh yang lebih besar yang Tuhan taruh. Roh yang menciptakan alam semesta ini ada di dalam kita. Roh itu jauh lebih besar dari roh yang apapun di dunia ini. Amin. Makanya saudaraku satu kali, waktu saya di telepon ini suatu rumahnya itu banyak hantunya. Dia bilang begini, Pak, saya baru masuk rumah baru. Rumah itu hampir 10 miliar dibeli di perumahan besar di daerah Serpong. Dia bilang, anak saya itu perempuan SMP, itu sering lihat setan Pak di rumah saya. Saya bingung, padahal ini perumahan baru kok banyak setannya katanya. Jadi dia telepon tolong datang. Dia bilang anak perempuannya SMP, dia bilang, Kak itu di tangga ada, di kamar mandi ada, di ruangan studio nonton ada. Dia sebut hampir 5-6 tempat Saya bilang begini, ini kok bisa begini ya? Mereka ketakutan, terintimidasi terus. Jadi setiap kali anaknya tidur, tiba-tiba bantal berpindah. Dia pernah bangun, dia udah di atas lemari. Nangis, udah di atas lemari. Bisa begitu loh intimidasi. Rumah baru, anaknya bangun udah di atas lemari. Padahal tidur malam di kasur. Sampai heboh, nggak mau pindah, mau dijual rumahnya. Padahal dia masih, soalnya jual rumahnya di Kelapa Gading nggak laku-laku berapa. Kan dia punya rumah beberapa tempat. Soalnya bilang, Pak di Kelapa Gading kita pindah karena banjir. Di sini kok pindah malah setan-setan ada katanya. Luar biasa kan? Dia bilang tolong doakan. Saya doakan. Jadi apa yang terjadi Saya bilang begini, Bu, saya panggil bapak ibu ini. Saya doakan, tapi yang punya rumah ini ibu sama bapak. Ibu yang harus punya otoritas. Saya yakin kan saya khotbah. Karena sebelumnya saudaraku, dia pernah undang itu seorang katanya punya karunia pelepasan. Nah apa yang dia lakukan? Dia undang saudaraku naik pesawat dari Jawa Timur. Pesawat pulang pergi ngundang seorang hamba Tuhan yang katanya punya karunia pelepasan. Katanya jauh lebih sakti sebelum saya datang. Jadi apa yang terjadi? Dia nginapkan di hotel yang lumayan bagus. Itu lumayan berapa hari udah ciprat-ciprat minyak, terus kan udah doa, udah ditumpang tangan semuanya, diminyaki mereka. Berapa minggu kemudian telepon lagi, setannya masih ada katanya. Berarti pendeta yang kita undang dari Jawa Timur gak sakti gitu ya. Saya langsung bilang, ini bukan masalah ini, otoritasnya ada di tangan Bapak Ibu. Nah apa yang saya mau beritahu saudara? Saya bilang begini, roh yang ada di dalam Bapak Ibu ini jauh lebih besar. Mau percaya bahwa yang punya ini harus bertanggung jawab untuk rumahnya. Saya praktekkan, saya bilang begini, ayo lakukan ini. Saya ajak kamu nyanyi apa? Saudara tahu, tiba-tiba ibunya ini kan lebih sensitif dengan dimensi roh daripada bapaknya. Dia bilang begini, Pak, kayaknya saya dikasih lagunya itu Mazmur 23. Ayo nyanyikan, karena ada otoritas di lagu ini.
Engkau gembala yang baik. Kita berputar. Kau penuh, ya itu lagu ada dimensi beberapa lagu itu kan yang engkau gembala baik. Dia cerita sampai sekarang tidak ada lagi yang namanya penampakan setan. Dia cuma nyanyi itu. Saya bilang kenapa? Karena engkau punya otoritas, engkau pemilik rumah ini. Kau gak perlu undang-undangan batuan dari berbagai kota yang lebih sakti hanya untuk ngusir ini. Yang bertanggung jawab untuk wilayah teritori rohani kita adalah kita sendiri. Tuhan ingin kita yang berperang menggunakan baju otoritas yang Tuhan bilang. Yang kita punyai. Amin. Coba bilang sebelahnya, kamu punya otoritas sendiri dari Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap peperanganmu. Amin. Amin saudara. Iya, gak perlu. Dia bilang saya udah habiskan berkali-kali ngundang hamba Tuhan. Jamu dia ini datangin, nginapin di hotel. Oh sampai pesawat-pesawatnya didatangkan. Hanya karena sakti-sakti karunianya kan. Makanya tren kan. Tapi hari ini setiap kita punya roh Allah yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Kita punya roh Allah yang lebih besar. Makanya yang ketiga saudaraku, senjatanya Daud apa nih yang keren. Kalau saudara udah tahu ada otoritas, perlu langkah yang ketiga. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Deklarasi iman Anda memberi ruang kepada Allah tampil sebagai pahlawan kemenangan. Saudara lihat berkali-kali Daud itu deklarasi. Lihat ayatnya. Jadi sebenarnya bukan batu sama umbannya itu yang menentukan. Di awal-awal dia udah deklarasi berkali-kali. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi apa? Aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini lihat saudaraku tekanan kata ini. Hari ini juga. Dia udah perang belum? Belum. Masih teriak-teriak nih Daud dari depan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuh. Diulangi lagi deklarasinya. Hari ini juga aku akan memberikan mayat-mayatmu ke tentara orang Filistin. Kepada burung-burung di udara. Kepada binatang-binatang. Lebay enggak ini kata-kata? Lebay lu. Lemparin mayat-mayatnya ke burung-burung. Gimana ngangkatin mayat lempar ke atas kan? Tapi deklarasi imannya itu walaupun kayaknya hiperbola begitu. Tapi itu deklarasi iman. Mayatmu akan kulempar ke burung-burung di udara. Bayangin ngangkat mayat aja berat apalagi melempar kan. Itu deklarasi iman Daud. Dia bilang begini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia tutup closing deklarasi imannya. Tuhan akan berperang ganti kami. Kau akan diserahkan ke dalam tanganku. Baru dia maju, selalu lihat. Baru dia langsung deklarasi sesudah itu dia maju. Dia lari langsung. Dilempar umbannya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Menurut saudara, apakah hanya sekedar umbannya? Enggak. Justru deklarasi iman itu yang menentukan. Mengubah umbannya, saudara lihat. Deklarasi iman Daud yang membuat batu umbannya dipakai Tuhan menjadi senjata perangnya. Mengalahkan Goliat. Itu sebabnya Goliat itu jatuh terjerembabnya itu ke depan loh. Kepala mukanya ke tanah. Kalau saudara lihat kalau di umban begini harusnya kan terjengkang ke belakang kan. Tapi deklarasi iman itu bikin Goliat terjerembab kepalanya mencium tanah. Mati. Makanya saudara kalau ada istilah Jehovah Nisi, God is our victory. Tuhan adalah panji kemenangan kita. Itu deklarasi. Makanya saudara kalau saudara pakai Jefanya 3 ayat 17. Itu bicara deklarasi. Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan. Kata pahlawan itu El Gibor. Itu sebutan Tuhan adalah pahlawan peperangan. El Gibor. Yang memberi kemenangan. Aku akan bergirang karena Tuhan. Sukacitanya, kemenangan, kasihnya. Itu deklarasi. Makanya saudaraku jangan main-main dengan deklarasi loh. Itu penting. Itu makanya dibilang ada kekuatan ketika kita memperkatakan, mendeklarasi iman kita. Oke saudara, saya percaya begini. Apa yang harus kita, saudaraku, apa yang harus kita lakukan yang ketiga saudaraku? Saudara, saya tahu begini. Kalau saudara mendeklarasikan iman ini, maka kita akan lihat Allah berperang ganti kita. Waktu saya diceritakan sama yang keluarga ini, saudara, dia bilang begini, Pak,
Kami tahu, sekarang kami nggak lagi mengundang hamba Tuhan yang sakti-sakti. Kami tahu bahwa ternyata itu tergantung deklarasi kami. Jadi setiap kali mereka ngalami apa-apa, mereka deklarasi firman. Saudara, contoh ini deklarasi firman yang saya biasanya pakai, ya. Ini saya ambil dari Yesaya 54 ayat 14. Coba ganti kata engkau jadi aku, saudaraku. Kata padaku ini pakai jadi pada Tuhan, ya. Kata mereka jadi aku, ya. Ini deklarasi. Ini ayat penting, so. Yuk sama-sama kita baca deklarasi. Ini contoh deklarasi. 1, 2, ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap aku tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan dalam pengadilan akan aku buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan atau aku, dan kebenaranku aku terima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya kasih ayat ini kepada ibu itu. Bu, deklarasikan ini. Dia bilang, Pak, lawan-lawan bisnis saya, ada seorang ibu, dia sebut nama ibu ini, dia sering serang kirim santet sama saya. Oke? Coba praktekkan ini. Dari mana ya bisa rasakan ada santet? Iya, kayaknya saya itu pengen mati, kayaknya saya itu kok tertekan sekali. Kayaknya saya dikirim penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Tiba-tiba badan saya gatal, saya nggak tahu. Dokter bilang, ibu nggak sakit, nggak ada virusnya. Dicek-cek berkali-kali, dia dokter satu, dokter sini. Nggak ada penyakit apa-apa. Dia aneh, soku, habis jutaan. Dia bilang nggak ada sakitnya. Waktu dia telepon, dia bilang, ini pasti pekerjaan roh jahat, tolong doakan saya. Saya kasih ayat, deklarasi ini. Saya bilang, ngalami serangan lagi? Enggak. Ternyata deklarasi itu, dia sadar, iya ya, saya habiskan jutaan uang untuk berobat. Gak terdeteksi sama dokter sakitnya apa. Ternyata itu intimidasi kuasa kegelapan. Deklarasi itu adalah jurus terbaik untuk kita menang dari intimidasi si jahat. Ini saudaraku, waktu saya baca tentang peristiwa Daud, ini saudaraku tengkoraknya Goliat itu ditemukan di Holy Land. Ada batunya, umbannya tertanam. Ini dramatic discovery katanya, bahwa di Yerusalem Barat, saudaraku, itu Richard Martin berkata begini, bahwa penemuan relik ini, saudaraku, tokoh arkeolog yang bersama-sama menyelidikinya, Richard Martin berkata, penemuan relik ini adalah bukti bahwa peperangan antara Goliat dan Daud, tanda bahwa kebenaran Alkitab adalah mutlak. Saya percaya begini, saudaraku, bahwa kalau saudara mengerti bahwa sejarah tentang kemenangan Daud dan Goliat itu real, maka kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita mengalahkan Goliat-Goliat masa kini, itu juga pasti real Tuhan siapkan. Amin, saudara. Jadi, saudara, ayat ini satu ayat terakhir. Sebelum kita berdua, saya undang pemain musik. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudaraku? Iman kita. Nah, kapan iman saudara-saudara deklarasikan, ini kemenangan yang mengalahkan dunia. Makanya satu kali saudaraku ada seorang bapak telepon. Dia bilang, Pak, pembantu saya tiba-tiba berubah seperti ular katanya. Jadi pembantunya ini baru datang, saudaraku, dari Jawa Tengah dikirim. Jadi lagi nyetrika pagi, masih hari pertama. Dia nyetrika, mereka lagi doa di kamar. Nah, waktu doa suami istri ini doa, tiba-tiba manifestasi itu pembantu, itu dia mulai merayap, saudaraku, dari rumah, ruang tamu ke ruang itu, bersisik kayak ular begitu. Ternyata pembantunya ini sudah disisipin ilmu sama orang tuanya. Kalau kamu jadi pembantu, ini loh jaga badanmu. Dia minum apa, dia ini, pokoknya begitu. Merayap sampai ke halaman. Gitu kan. Dia telepon, Pak, kita ketakutan, tolong datang, doakan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? 2 jam itu. Doain. Saya bilang, Pak, ini sebenarnya pembantunya Bapak yang harus doain, lu harus ini. Kita ajarin. Akhirnya saudaraku, pembantu itu kita sadarkan, kita siram, kita layani dulu. Ditengking-tengking gak bisa. Kita sadarkan, kita ajak dia terima Yesus, terus kita baptis di baptaknya. Baru dia bilang begini, saya itu dulu dikasih ilmu begini-begini, tapi sekarang saya udah kosong. Selalu begitu, kosong loh. Dia bilang begini, saya percaya Yesus. Pembantunya langsung percaya Yesus. Kita doain, baptis, dia bilang begini, saya mau ikut ke gereja dong. Saudara tahu, dari situ saya ajar. Sekali lagi, apapun peristiwa yang terjadi di rumah kita, selalu ada spirit di balik itu. Kalau tahu ada intimidasi ini, gunakan otoritas. Gunakan yang namanya firman Tuhan, deklarasi. Maka saya tahu begini, kita akan bisa mengalahkan intimidasi apapun. Amin, saudara. Amin.
Mungkin saudara berkata, Pak ini intimidasinya dari teman kantor saya. Mungkin saudara berkata dari bos saya. Oh udah bilang begini, kamu besok pasti kamu saya buat begini. Kamu pasti saya akan buat kamu begini. Saya percaya mau dia ancam seperti apapun. Kalau saudara mempraktekkan kebenaran ini. Pakai Yesaya 54 salah satu ayatnya. Maka saya tahu begini. Tuhan akan membela saudara. Amin. Ada satu orang yang pernah saudaraku dia share saudaraku. Saya kan biasa di telepon gak tahu nomor saya dapat dari mana. Di telepon begini, Pak saya ini udah divonis mati sama dokter. Kenapa? Penyakit saya juga bingung gak tahu sakit apa. Dokter bilang kayaknya ibu ini virus gak bisa dideteksi mati. Saya kasih dia Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan tangan. Ucapkan Mazmur 118. Dia bilang, iya saya udah ini. Oke catat, tiap pagi, malam, siang semua. Katakan, aku tidak akan mati. Aku akan menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Aku tidak akan mati. Saudara tahu, sampai waktu diperiksa lagi. Dia bilang, wah aku sembuh loh. Aku bisa begini loh. Itu dokternya maksud. Sampai gitu. Kayak waktu bilang, itu di Sumatera dia tuh. Dia bilang, oh iya, dahsyat. Deklarasi iman, itu senjata peperangan kita. Amin saudaraku. Saudara mau ngalami intimidasi apapun. Praktekkan bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Dan setiap kita diberi kemenangan bagi Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak saudara bangkit berdiri. Saya tidak tahu intimidasi apa yang saudara sedang hadapi. Saudara, tapi waktu saudara nyanyikan lagu ini. Saya ingin waktu saudara nyanyikan lagu ini, lagu lama tuh. Tapi saya ingin, mungkin saudara berkata, Pak intimidasinya itu adalah orang keluarga saya Pak. Saudara mungkin berkata, suami saya Pak yang sering mengintimidasi saya. Oh dia nakut-nakuti saya, dia ancam saya, dia tekan saya. Mungkin saudara berkata, Pak itu lawan bisnis saya Pak. Saya mau dibikin kolaps bisnis saya. Supaya saya hancur. Supaya dia hanya yang berjaya sendirian. Saya udah sering kali hampir, saudaraku, wah dia bilang bisnisnya hampir marut. Saudara lihat intimidasi siapapun. Atau apapun. Atau mungkin saudara berkata, Pak saya sering kali diintimidasi dari dalam, dari pikiran saya. Allah model kayak kamu ini mah, kamu gak bisa apa-apa. Kamu pecundang. Kamu ini lemah, kamu gak akan pernah sukses. Kamu gak akan pernah berbuah dalam pelayanan. Masa lalumu kelam. Kamu gak akan pernah bisa apa-apa. Lihat, peperangan terhadap intimidasi dari 3 dimensi. Dari dalam kita, dari orang di sekitar kita, dan dari alam supranatural. Hari ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Mari andalkan Tuhan sebagai pahlawan pemberi kemenangan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita angkat lagu ini, saudara. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhanlah pembela kita. Oh God Jesus. Coba saudaraku lihat diri saudara. Mungkin saudara berkata, saya sedang, mungkin sekarang saudara sedang mengalami serangan dan intimidasi dari kuasa si jahat. Oh Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi. Mari dengan iman sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Oh God, ku tak gentar menghadapi musuh. Oh Yesus, Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Tegaklah, oh, sekarang tegaklah kepalaku, yes God, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku bersorak bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Saudara, saya ingin kita nyanyikan itu bobot iman kita mulai bangkitkan. Saya tahu mungkin saudara berkata, Pak,
pekerjaan saya. Mungkin saudara berkata, Pak, rumah tangga saya lagi diintimidasi oleh pihak-pihak ketiga. Kami ingin dirusak, kami ingin diganggu, kami ingin ditekan, kami ingin ngalamin. Mungkin saudara berkata, Pak, ada penyakit-penyakit yang mengintimidasi kami. Dan orang berkata, waduh pasti habis, selesai. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sedang ditekan dengan kata-kata bos atau teman saya atau orang-orang di sekitar saya. Sepertinya saya ini down sekali. Sepertinya saya ini begitu merasa bahwa saya ini gak berarti apa-apa. Saya sepertinya akan hancur. Tapi waktu saudara nyanyikan dengan iman, saya percaya begini, kita akan menarik kemenangan Tuhan. Bahwa Jehovah Nisi, panji kemenangan kita, akan mengerjakan kemenangan bagi kita. Mari saudara nyanyikan dengan iman yang meyakini bahwa dialah Jehovah Nisi, dialah Allah El Gibor, pahlawan kemenangan kita. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kaulah pembela kami. Yesus, Kau perlindungan kami. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus aku? Yes, ini doa kami Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Buta gentar, sekali lagi dengan sungguh. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku Kami harus tidak takut aku? ya Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Oh yes God. Buta gentar menghadapi. Katakan sekarang. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, Bersorak sekarang. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada. Yes. Sikaralabaralabaralaba. dan Mulutku memuji, bermasmur bagimu. Lebih sungguh, mari dengan iman. bagi Sekarang Tuhan, oh, sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekeliling. Oh God, dan mulutku memuji, bermasmur. Mari siap-siap saudara, kita mau rebut kemenangan kita. Sekali lagi dengan iman. Sekarang Tuhan, sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekeliling kami. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu. Bersorak bagi kebesaran. Bersorak, oh, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak, bersorak bagi kebesaranmu. Mari semua angkat suara kita. Oh, mari bangkitkan imanmu. Mari bangkitkan iman kita. Deklarasikan kemenangan-kemenangan. Mari semua bangkitkan iman saudara. Kita kalahkan spirit Goliat. Kami rebut kemenangan kami. Jehovah Nisi, pancing kemenangan kami. Mari semua datang kepada Tuhan. Kalahkan dengan iman kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Shikaralabakakurabatakanamakurabalabalabala.
dari intimidasi. Hari ini bangkit jadi pemenang. Yang terbelenggu di dalam nama Yesus dilepaskan. Yang divonis oleh sesuatu dan seseorang dikalahkan di dalam nama Yesus. Oh God, oh God, terima. Mari saudara izinkan hari ini semua bentuk intimidasi apapun dikalahkan, dikalahkan, dikalahkan. Bisnis pekerjaan kami rebut kembali dari musuh-musuh kami. Oh, hubungan-hubungan yang mulai rusak kami rebut kembali dalam nama Yesus Tuhan. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Mari saudaraku, lepaskan hari ini kemenangan itu menjadi bagian saudara. Oh God, apa yang dituduhkan oleh si jahat, apapun intimidasi si jahat, hari ini kita kalahkan dengan iman. Karena Tuhan berperang ganti kita. Karena Tuhan berperang ganti kita. Karena Jehovah Nisi berperang ganti kita. Oh God Jesus, oh God Jesus, oh God Jesus. Saya percaya hari ini ketika Tuhan menemukan ada orang-orang yang menyadari bahwa roh yang ada di dalam dia adalah roh yang lebih besar, maka otoritas rohani merebut kemenangan menjadi bagian saudara. Haleluya. Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Bolehkah saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara? Saya mau berdoa hari ini. Oh God Jesus, mari angkat tangan kirimu. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan lepaskan semua bentuk intimidasi dengan iman. Dengan iman hari ini. Oh ramakana shike ramakorama. Mari lihat dengan iman. Oh kanakona ramakona ramasakana makora sana. Setiap musuh, setiap pendendam, setiap bentuk intimidasi kuasa si jahat yang coba-coba melemahkan, menghancurkan, menggagalkan, membuat kami kalah dan jadi pencundang. Kami kalahkan dengan iman. Kami kalahkan dengan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari terima di dalam nama Yesus. Hari ini semua musuh, semua segala tuduhan intimidasinya dikalahkan dalam nama Yesus. Hari ini terima dengan iman. Terima dengan iman. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Oh God, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Oh, mari semua katakan haleluya. Mari semua katakan haleluya. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, Jesus, oh God. Oh, oh yes God. Kami terima dengan iman hari ini Tuhan. Oh kami terima dengan iman hari ini bahwa semua bentuk intimidasi si jahat sudah dikalahkan dari hidup kami. Kami akan terus menjadi pemenang di dalam Engkau. Karena roh yang ada di dalam kami, roh yang lebih besar dari segala sesuatu. Dan kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi roh Tuhan terus berbicara di dalam kami. Firman Tuhan terus hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, kami terima dengan sukacita kemenangan. Bersama-sama kita katakan, Amin. silakan duduk saudara. Coba katakan kepada sebelahnya, mari terus kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan ya.